Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahras siyam wa anzala fihi al-Qur'an. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, sahabat Klentek rahimakumullah, segala puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat mata untuk melihat, nikmat kaki untuk berjalan, nikmat telinga untuk mendengar, dan nikmat anggota badan lainnya. Dengan ini kita mengucapkan Alhamdulillah. Dan salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Kaum muslimin, sahabat Klentek rahimakumullah, pada saat ini kita sedang berada di Badar, tepatnya di Jabal Malaikah. Kita akan menceritakan sejarah ringkas kenapa ini disebut dengan Jabal Malaikah. Sahabat sekalian, ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat kecaman yang begitu dahsyat di kota Mekah dari kaum kafir Quraisy, 13 tahun beliau berjuang di kota Mekah. Akhirnya Allah perintahkan beliau untuk hijrah ke kota Madinah. Mulanya beliau perintahkan sahabatnya untuk pergi dahulu. Kemudian menyusul ia dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika telah tiba di kota Madinah, tidak selesai urusannya dengan kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy mendengar Islam berkembang begitu pesat di kota Madinah, sehingga mereka ada kesyirikan, kedengkian terhadap kaum muslimin yang berada di Madinah. Kaum muslimin ayyuhal ikhwah. Nah, ketika para sahabat hijrah, seluruh harta-harta sahabat ini, kaum muhajirin, rumah, pakaian mereka, dan benda-benda barang berharga mereka dicuri atau dirampas oleh kaum kafir Quraisy yang berada di Mekah. Sehingga ketika baginda Rasulullah SAW mendengar ada kabilah Abu Sufyan yang pulang dari berdagang negeri Syam menuju kota Mekah, sehingga Rasulullah perintahkan sahabatnya untuk mencegal atau menghadang kabilah Abu Sufyan ini dan mengambil rampasan daripada mereka, yaitu termasuk rampasan daripada perang, karena saat itu sudah Allah izinkan, sudah Allah perintahkan Rasulullah SAW untuk jihad fi sabilillah. Sehingga terdengar juga berita ke Mekah bahwa kaum muslimin yang di Madinah akan menghadang kabilah Abu Sufyan ini. Sehingga pembesar Quraisy, pemimpin Quraisy yang bernama Abu Jahal atau disebut nama aslinya Amr bin Hisham memerintahkan 1000 pasukan kaum kafir Quraisy menuju daerah ini, menuju lokasi ini, yaitu lokasi Badar. Dan ini perperangan pertama sedalam sejarah kaum muslimin, pemirsa sekalian. Waktu itu jumlah kaum muslimin hanya 313 orang melawan 1000 pasukan kaum kafir Quraisy. Tetapi para sahabat tidak gentar mendengar kabar ini, karena sudah ditanamkan keimanan yang begitu kuat, ketabahan hati yang begitu kokoh pada para sahabat ini. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk berperang dengan senjata ala kadarnya. Bahkan senjata pada waktu itu sangat sedikit, pemirsa sekalian. Cuma beberapa saja yang menggunakan senjata. Apapun ada di dekat mereka, mereka jadikan senjata. Bahkan dalam sejarah mengatakan ada yang menggunakan senjata dengan senjata kayu dan lain sebagainya. Kaum muslimin, pemirsa Klentek rahimakumullah, dan Allah menjamin kemenangan bagi kaum muslimin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 123,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kata Allah, aku telah menolong kalian di perang Badar. Waktu itu kalian dalam keadaan lemah karena jumlah kaum muslimin sedikit. Fattakullah, kata Allah, bertakwalah, la'allakum tashkurun, dan sungguhnya supaya engkau menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini janji Allah, pertolongan Allah kepada kaum muhajirin dan kaum ansor yang berada di Madinah. Dan betul, Allah turunkan 1000 malaikat di Jabal Malaikah yang tepatnya berada di belakang kita ini. Disinilah sejarahnya diturunkan 1000 malaikat untuk membantu kaum muslimin berperang di daerah Badar ini. Sehingga sahabat mengatakan, ketika kami berperang, ada tiba-tiba kepala kaum kafir Quraisy tiba-tiba terpenggal. Ada tangannya yang tiba-tiba terputus, ada kakinya yang tiba-tiba terpotong. Itu adalah bantuan dari jundullah, dari tentara-tentara Allah, yaitu dari golongan para malaikat. Itulah bukti kebesaran Allah. Itulah Allah pengen menunjukkan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta ini, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kaum muslimin, sahabat kerentek rahimakumullah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sejarah ringkas yang mungkin beberapa hal ibrah yang bisa kita petik dan kita jadikan ini adalah bahan untuk menambah keimanan kita dan kecintaan kita kepada sirah nabawiyah. Dan nantinya insya Allah ketika kita memahami sejarah Nabi, memahami akhlak beliau, kita bisa mencontoh, mentauladani kisah-kisah beliau ini. Dan pada akhirnya insya Allah kita akan dikumpulkan bersama baginda Rasulullah SAW di surga Firdaus insya Allah. Hadza minni, syukran katsiran, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.